Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di rumah Mbak Suparlan pada pagi kali ini dalam rangka untuk mewawancarai mengenai pernikahan adat Jawa. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk prosesi wawancara kita pada pagi kali ini, mari kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Wahyudi. Materinya apa, silakan. Mbah, saya mau bertanya, apa arti menginjak telur saat pernikahan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama kembali lagi kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan diberi petunjuk ya. Dan selawat salam dan lupa pula pada yang kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita juga mendapat syafaatnya yang akhir. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini tentang maksud dan injak telur, ya, injak telur itu sebetulnya pada di Jawa sana ini memang merupakan satu bentuk tradisi, satu bentuk adat istiadat budaya Jawa. Jadi kita alhamdulillah kita ini dalam rangka melestarikan budaya Jawa. Sangat terima kasih Simbah ini menerima kalian semua, mudah-mudahan bisa sesuai dengan tujuan ya. Jadi kalau masalah injak telur di dalam pelaksanaan temu manten itu masih satu bentuk perlambang atau bentuk doa. Yang pertama merupakan perlambang bahwa dengan pecahnya telur tersebut maka terpisah pula tanggung jawab orang tuanya terhadap manten kalian. Jadi seolah-olah manten ini dengan injak telur ini nanti pecahnya telur, manten harus siap untuk hidup mandiri bersama suami istrinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua merupakan doa mudah-mudahan Allah segera memberikan keturunan yang soleh maupun solehah kepada calon manten tersebut. Inilah dari yang dikatakan injak telur. Nah, makanya di situ ada biasanya kalau Mbah ngasih telur di atas piring kita hiasi dengan bunga dan sebagainya, itu diinjak akan difoto oleh tukang foto. Selanjutnya mungkin apa yang ditanyakan tadi? Ya, terima kasih Mbak untuk jawabannya kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Fauzan. Ya, Mbak, saya Fauzan ingin bertanya, Mbak, apa saja perlengkapan temu manten, Mbak? Oh, perlengkapan temu manten. Perlengkapan temu manten diantaranya yang pertama, yang sakralnya itu kembar mayang. Kembar mayang ini diwujudkan yang bentuk ini, bisa dilihat ya. Bisa kita buatkan. Ini kembar mayang. Ini sebagai alat pertama. Ini kembar mayang ini ketiganya untuk apa? Itu untuk menghiasi dalam rangka adat temu manten itu dilaksanakan. Jadi
Jadi kembar mayang ini untuk menghiasi jalannya upacara adat Tumanten. Lain lagi dengan yang dikatakan gagar mayang, beda ya. Kalau kembar mayang ini digunakan untuk menghiasi tata cara adat Tumanten. Namun kalau gagar mayang ini untuk mengantar jenazah ke kuburan bagi jenazah mereka yang waktu masih semasa hidupnya masih kondisi lajang, laki-laki maupun perempuan. Dan atau kalau di Jawa sana termasuk umpamanya seperti Mbah Parlan ini meninggal, tapi dulu pada waktu resepsi manten tidak ditemu dengan pakai kembar mayang, saat itu masih harus dibuatkan gagar mayang juga. Itu kalau di sana. Kalau di sini rata-rata yang minta tolong bagi mereka yang lajang. Ini namanya kembar mayang. Dan perlu kiranya lingkup kembar mayang perlu saya terangkan. Kenapa kembar mayang ini berfalsafah? Kita membuat kembar mayang ini bahan pokoknya dari pokok pisang. Bermaksud sebagai doa pada Allah SWT, mudah-mudahan pengantin ini hidupnya seperti hidupnya pokok pisang. Karena pokok pisang ini hebatnya selama dia belum berbuah, dia begitu ditaruh dimanapun sekalipun tempat yang gersang, pokok pisang terus hidup. Ubinya, ya, ubinya. Nah, ini keistimewaannya makanya dibuatkan untuk perlambang ini. Maksudnya manten ini mudah-mudahan dimanapun dia berada, dimanapun dia hidup, mencari sosial ekonomi mudah hidup seperti pokok pisang. Nah, ini dari pokok pisang. Nah, terus kenapa kok pakai janur? Janur ini melambangkan apa? Nur, atau nur itu cahaya ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi cahaya yang terang benderang pada teman sekalian selama temanten ini hidup bersama. Jadi pandangan dan anunya itu lebih terang, itu tidak ada hambatan. Ini mudah-mudahan. Nah, terus kalau ini melambangkan padi. Padi itu berarti rezeki. Mudah-mudahan manten ini untuk mencari rezeki mudah. Nah, dan lagi di sini ada burung, ya, sepasang burung. Ini dimaksudkan burung merpati, ya. Burung merpati. Burung merpati ini bisa diambil falsafahnya semasa dia si merpati tersebut sudah punya pasangan. Merpati ini tidak akan mencari pasangan lain. Ini makanya dibuat falsafah, karena merpati ini udah diselidiki untuk waktu lomba, ya, balap merpati. Kelompok megang merpati jantan, sana kelompok megang merpati. Itu dilepas langsung ditandai nggak meneng, ya. Jadi pasangannya enggak. Makanya merpati digunakan untuk apa ini, mudah-mudahan teman-teman ini selama hidup berumah tangga tidak memikirkan wanita maupun laki-laki zaman lain. Ini maksudnya. Terus keris ini, kabupaten keris, ini maksudnya sebagai pusaka atau pegangan hidup. Jadi kita hidup di dunia ini tanpa punya pegangan hidup, artinya tidak punya prinsip, kita nanti akan tidak terarah hidup kita. Nah, ini sebagai gambaran. Pada sini, andaikan kita orang Muslim, inilah gambarannya Quran dan hadis. Dengan kita selama mengikuti ajaran yang ada di dalam Quran dan hadis, insya Allah kita selamat di dunia. Di sini perlu kita. Terus ya, ini ada ujungnya keris runcing. Ya. Ini maksudnya mudah-mudahan manten ini istilah runcing itu kalau bahasa Jawa ya pinter. Ya, pinter.
dia tuh pinter. Andai kata ada permasalahan sesuatu, dia pinter untuk mencari solusinya. Jadi pinter dalam arti pandai. Banyak arti kalau pandai di sini bisa tuh dari kata pandai. Tapi kalau pintar, lain lagi ya. Jadi pintar dalam dalam membina rumah tangga, dia pintar. Bagaimana solusinya? Kalau terjadi seperti ini, bagaimana solusinya? Dia memecahkan, sama dengan injak telur tadi, sanggup memecahkan permasalahan yang akan dihadapi mereka berdua. Jadi dengan pecahnya telur, maka semacam ini seolah-olah bersumpah, kami berdua bersumpah akan siap dan sanggup melaksanakan dan memecahkan permasalahan yang akan dihadapi. Itu akhirnya. Di saya rasa kalau tidak sudah pisang udah, burung udah, ada belalang satu ya. Ini ada belalang. Ini maksudnya kita di dalam dunia ini, kehidupan dunia pasti ada hama. Ini melambangkan hama. Nah, hama ini bisa terjadi hama yang berupa apapun. Kalau keluarga, temanten, mungkin hamanya apa? Kalau waktu masih baru, mungkin cemburu. Suaminya biasanya begini, jam 10 malam sudah datang, kok belum datang. Akhirnya dalam pikiran kita cemburu. Kenapa ya abang? Di mana abang? Nah, untuk para ini harus pengendaliannya, kita telepon, bang sekarang di mana? Aku udah nunggu di rumah. Ini pengendalian. Soalnya apa? Kalau tidak ada pengendalian dari istrinya, pada umumnya ya laki-laki, pada umumnya, ya kita semuanya laki-laki. Pada umumnya, kalau tidak ada teguran dari istrinya, ini pulang jam 10, istrinya nggak apa-apa. Besok pulang jam 11. Jam 11 pun nggak ada teguran sama istrinya. Besok pulang jam 1 malam. Jam 1 malam pun nggak ada teguran dari istrinya. Soalnya istrinya sabar, terlalu sabar ya. Ini laki-laki akhirnya kadang-kadang malah membuat kesempatan ulang pagi dan sebagainya. Sehingga dengan hal yang demikian, sedikit demi sedikit akan berkuranglah rasa anunya itu, akan terganggu di dalam kehidupan kita. Nah, inilah masalah kembar mayat. Nah, mungkin yang lain lagi. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Ya, terima kasih sama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Indi. Mbak, saya mau bertanya, mengapa di setiap pernikahan adat Jawa pengantin wanita itu selalu melibatkan bunga melati? Apa makna bunga melati dalam pernikahan adat Jawa? Oh gitu. Bunga melati ini menggambarkan satu keharuman dan sesuatu benda yang harum baunya, sehingga bunga melati ini merupakan perlambang mudah-mudahan keluarga ini selalu harum di mata umum, jadi di mata keluarga maupun di mata umum, terbau harum, dan dalam kehidupannya nggak pernah bertengkar, nggak pernah cekcok. Jadi seolah sekalipun tiap harinya tuh makan nasi tiwul ya, tapi ya sih mereka itu diem aja, tetangga nggak tahu. Dari situ, jadi nanti akan dipandang dari luarnya harum kali ya dia anunya, kehidupannya aman, dia nggak pernah ini ya. Karena apa? Dia saling bisa menjaga diri, saling ingat mengingatkan. Jadi antara suami dan istri ini saling ingat mengingatkan. Ini maksudnya bunga melati. Makanya kalau di dalam di dalam lagu Jawa ada judulnya itu ya. Nah itu yang lagunya kok ada salah lagunya, Aruming Sekar Melati. Nah itu harumnya bunga melati. Nah, wanci ratri. Nah ini waktu malam terbawa maruta, dia terbawa angin. Nah, harumnya waktu malam terbawa angin, harum hitam. Itu memang itu menggambarkan satu bentuk keharuman dalam rumah tangga. Jadi
Nah, kalian mungkin kalau berumah tangga, jagalah diri masing-masing. Nah, saling ingat mengingatkan antara suami dan istri kepada suami. Nah, ini perlu. Ya, mungkin kalau nanti bisa kita lanjut. Nah, silakan yang lain mungkin. Masih Mbak atas jawaban. Nah, udah cukup itu? Cukup Mbak. Alhamdulillah. Nah, apa lagi, Mbak? Selanjutnya kepada saudara Manda. Mbak, saya menanya, kan di prosesi pernikahan Jawa ada yang namanya pasang tarup. Pasang tarup itu apa dan fungsinya itu untuk apa? Oh, pasang tarup itu bagaikan apa ya? Kalau di Jawa sana, tarup itu ada satu bentuk gedung ya. Nah, tarup itu kalau di sini ya merupakan gedung. Tapi yang dinamakan tarup yang asli di situ untuk Jawa, biasanya di pintu gerbang gedung itu, di situ akan dipasang yang namanya tarup itu. Ada serangkaian peralatan situ. Biasanya dua tiang kanan dan kiri ini didirikan satu pokok pisang. Satu pokok pisang yang masih ada daunnya, masih ada jantungnya, masih ada buahnya, posisi berdiri. Nah, terus itu dinamakan sambung tuwo. Yang dinamakan sambung tuwo adalah pokok pisang yang didirikan di depan tiang, diikat. Nah, ini karena sambung tuwo wujudnya satu bentuk pokok pisang masih lengkap. Jadi itu menggambarkan lagi bahwa figur pokok pisang ini dibuat pasapahnya. Mudah-mudahan ini seperti pokok pisang. Pokok pisang itu kalau memang belum pernah berbuah, dia dipangkas berapa kali pun akan tumbuh. Jadi contoh ini, tak pangkas, belum pernah buah, akhirnya tumbuh juga. Dipangkas lagi, tumbuh lagi. Ini merupakan pesapa kita kalau hidup pantang menyerah. Jadi ini pembahasan penting ya. Jadi kembali pada tarup tadi, tarup itu dipasang selain pokok pisang tersebut. Di situ di sampingnya ada tebu, terus ada kelapi, mungkin pisang, pisang sisiran, terus ada lagi kelapa. Ini merupakan satu bentuk apa? Ya, kehidupan manusia membutuhkan 9 bahan pokok. Pokok kehidupan, diantaranya buah-buahan dan ada lain-lain, termasuk tebu. Itu maksudnya kalau orang Jawa tebu, anteping kalbu. Artinya kalau bahasa anteping kalbu itu hati yang mantap. Jadi kedua-dua ini biar mantan laki dan perempuan sudah mantap kali. Jadi sudah cintanya sudah kuat. Nah, ini maksudnya taruh tadi. Nah, biasanya kalau di situ memang dipasang di depan, kalau di sini tidak ada. Nah, kalau di dalam ada. Jadi taruh itu kanan kiri pasang itu, terus di belakangnya, di atasnya. Jadi di atas jalan nanti masuk itu ada namanya blok KTP. Blok KTP itu satu bentuk anyaman bambu, ya dianyam gitu, atau di situ ditaruh itu, taruh bahan-bahan pokok itu, ditaruh di atas. Ini menggambarkan bahwa kehidupan makan mudah-mudahan bisa mencukupi kebutuhan 9 pokok itu. Itu setelah taruh. Ya. Mungkin ada yang lagi kami persilahkan. Mungkin peralatan lain nanti kita siapkan untuk kita siapkan. Ini hanya satu baru mencapai kembar mayang dan mencapai telur ya. Ini mungkin kalau pakaian adat ini kita siapkan contohnya pakaian adat manten Jawa. Jadi ini sementara nggak ada pertanyaan. Pertanyaan terakhir itu untuk urutan prosesi pernikahan adat kita. Jadi kemungkinan kalau Bapak mau menjelaskan hal lain, jadi kan bisa sekalian aja gitu, jadi urutan dari awal sampai selesai. Oh iya. Nah, jadi kalau masalah urutannya, urutannya pertama kali kita setelah
temanten ini nanti sudah dirias oleh sang bidan manten, sudah dirias laki-laki perempuan, sudah berpakaian lengkap, pakaian adat Jawa, di situ diadakan acara bisa dimulai. Nah, untuk mulai pertama, pertama kali kita mengeluarkan temanten putri. Jadi nanti sementara manten laki-laki di luar sana, ya, manten putri masih di dalam rumah. Nah, ini pertama kali kita mengeluarkan temanten putri ini. Yang keluarnya manten putri ini didampingi orang tua, bapak dan ibu. Jadi manten di tengah, tuh, bapak di kanan, ibu di kiri. Ini baru mengeluarkannya. Terus di belakang manten ini kita siapkan barisan keluarga. Jadi seolah-olah sang manten ini sang ratu. Tapi ratu itu tidak diperkenan untuk berjalan sendiri. Ada pendamping, ada pengaman, pasukan pengaman. Nah, itu. Jadi contohnya bahkan sang ratu itu. Jadi keluar didamping bapak ibunya, di belakang para keluarga pengiring. Lalu di dalam perjalanan kalau ada syuting, di syuting. Ini lebih cantiknya mengatur gitu. Jadi seolah-olah sang ratu itu berjalan dengan beberapa pengiring di belakang. Ini nanti kalau di syuting dari sana terlihat Sumanten Putri berjalan dengan sangat terhormat. Ini yang pertama. Ini menuju ke pelaminan. Setelah menuju ke pelaminan, temanten ini duduk di pelaminan, bapak ibu di samping. Ini menanti seolah-olah sang ratu ini menanti kedatangan suami yang tercinta yang sedang bertugas, jadi menunggu. Nah, kalau sudah kita siapkan untuk menunggu ini, manten sudah duduk di pelaminan, bapak di samping kiri, pengiringnya juga di samping samang. Nah, ini nanti acara yang kedua, serah terima kembar mayang. Kembar mayang ini biasanya dua di sini, sama bunga bali 2, kembar mayang 2. Ini nanti kembar mayang dipegang oleh ahli baik, bapaknya manten. Lah ini yang dipersiapkan siapa pembawa kembar mayang. Lah ini nanti, jadi kita sebelum menyiapkan pembawa kembar mayang 2, nah, untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan, dan pembawa bunga bali juga 2, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ini pada saat kita mempersiapkan acara serah terima ini, 4 orang ini sudah siap di depan manten. Begitu sudah siap, langsung serahkan satu persatu. Nah, ini kembar mayang saya serahkan padamu. Tolong untuk menghiasi acara manten ini kami bawa. Nah, ini kembar mayang. Ini demikian pula bunga bali. Ini tolong ini pegang sebagai penghias dari acara kembar ini. Nanti kalian mendampingi kembar mayang di sebelah kanan, bunga balinya sebelah kiri. Nah, ini kan kembar mayangnya 2, bunga balinya 2. Ini baru 2 sudah dipegang untuk kepentingan manten putri. Dampingan masih 2, yaitu kembar mayang 1 dan bunga bali 1. Ini berjalan untuk acara ini setelah serah terima ini sudah semua. Ini yang 2 ini berjalan akan dipimpin oleh seorang menuju ke tempat manten laki-laki, penjemputan. Jadi manten laki-laki tidak boleh berjalan sendiri karena dia sang raja. Ini kita jemput dengan menggunakan kembar mayang. Kita jemput sana, setelah itu kami persilakan ditata kembali. Manten akan pemberangkatan dalam rangka acara temu manten. Ini manten siapkan sana, sama tadi manten laki-laki dampingi orang tua, laki-laki perempuan. Terus di belakang itu kan sudah ada kembar mayang. Kembar mayang dampingi sebelah kanan manten, bunga bali sebelah kiri manten. Begitu sudah barisan belakang itu ada. Jadi pada waktu manten laki-laki mau datang ke tempat acara temu manten itu, ini nanti di syuting seolah sang raja ini dikawal oleh beberapa orang.
syukur kalau manten ini pakai payung kehormatan, dipayungi karena apa? Dia raja saat itu, jadi payung sangat terhormat. Ini kalau kita menjalankan seperti itu. Jadi setelah manten berjalan, nanti kita arahkan ke tempat temu manten. Tempat temu manten dengan pelaminan agak jauh, paling ada, kalau bisa ada jarak 10 meter lebih, 10 meter dari sini pelaminan, 10 meter lagi nanti ke tempat acara temu manten. Setelah di situ sudah, begitu manten laki-laki berjalan, langsung manten putih beranjak turun dari kursi pelaminan, didampingi sama keluarga menuju ke tempat temu. Nah, kalau sudah gitu, acara ini dikatakan acara panggih manten atau temu manten. Nah, panggih manten ini kalau orang Jawa singkatan dari pangudi gambuhing panggalih. Artinya pangudi itu berusaha, gambuh itu bersama-sama, panggalih itu hati. Jadi berusaha menyatukan hati. Jadi manten dipertemukan ini, dipanggihkan, ditemukan. Ini artinya menyatukan hati antara laki-laki dan perempuan, disatukan untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Hidup rumah tangga yang berbahagia, sakinah mawaddah. Nah, itu tujuan utama. Kalau sudah berhadapan, baru kita acara ini pertama kali kita ada lemparan sirih. Sirih itu kita gulung, kita tali dengan benang. Maksudnya isinya sirih itu ada pinang, buah pinang yang muda, diliting sama daun suruh itu. Nah, ini nanti untuk lemparan. Kalau di Jawa namanya balangan gantal, atau dikatakan antara dua sirih. Ini ada gundang kasih, gundang tutur. Ini gundang kasih yang memegang nanti manten perempuan, gundang tutur yang memegang manten laki-laki. Begitu berhadapan, dengan jarak kira-kira 2 meter kita lemparkan. Nah, artinya sirih yang dilemparan itu, yang dinamakan gantal itu, memperlambangkan rasa cinta kasih yang sudah berada di masing-masing. Jadi andaikan kita sama-sama orang muda, nah, kasih kesenangan bunga apa? Ini bunga kesenanganmu, bunga melati. Nah, saya juga menyerahkan bunga kesenanganmu, bunga mawar. Ini dilemparkan ke arah dada. Karena ini memperlambangkan sirih itu satu bentuk cinta. Aku cinta padamu. Serah ke dilempar ke arah dada. Mudah-mudahan setelah masuk di dada, dia akan masuk bersemayam di hati masing-masing. Dari cinta laki-laki berada di dadanya perempuan, cinta perempuan berada di, sudah masing-masing kita bercinta. Ini maksudnya lemparan sirih. Nah, setelah acara lemparan sirih ini dilaksanakan, kita suruh bersalaman. Salaman manten laki-laki dan perempuan bersalaman. Inilah yang dimaksudkan itu panggih manten, panggih tiga balik, menyatukan tujuan. Tangan laki-laki bersalaman. Nah, tujuan kita hidup ini menuju hidup rumah tangga yang berbahagia. Dan kita kata berenang di samudera yang begitu ombaknya besar dan sebagainya, apapun yang terjadi kita siap untuk menghadapi. Jadi kalau dalam semboyan zaman dulu, kalau jalan perang ya, itu rawi-rawi atas, malam-malam itu, bagaimanapun hambatan di depan kita, ayo kita hadapi sama-sama. Nah, inilah tujuannya. Jadi makanya kita menikah itu berenang di luas samudera, yang di budaya yang luas. Begitu hambatan yang apa ini, mungkin kehidupan juga itu ada hambatan provokator, ada hambatan mungkin sosial ekonomi yang sedang rendah, mungkin hambatan yang lain-lain. Nah, ini kita hadapi berdua antar suami istri. Nah, setelah kita hadapi demikian,
ini acara itu memperlambangkan itu. Setelah bersalaman baru acara nanti injak telur. Injak telur, nanti istrinya mempersiapkan kakinya untuk injak telur, selopnya dilepas, putrinya bersedia untuk duduk, ya, duduk jongkok di depan suami, jadi duduk di sini, suami di sini. Nah, suami injak telur, kakinya dipegang dengan bacaan selawat Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, langsung pecah. Setelah pecah, istri mencucikan kaki suami. Nah, ini memperlambangkan tugas seorang istri. Ini mengingatkan kembali kepada suami dikala suami sedang lupa, sedang mungkin salah arah. Nah, ini disucikan, jadi dibersihkan. Jadi mudah-mudahan langkah-langkah suami ini dalam mencari sosial ekonomi akan mendapat rezeki yang sah, rezeki yang suci. Dan mudah-mudahan rezeki yang suci itu berkah untuk mereka juga. Ini setelah dicuci langsung dilap. Berarti sudah setelah dilap, nanti persiapan diangkat. Mantan laki-laki mengacungkan tangannya, mantan putri diangkat tangannya, mantan putri mempersiapkan berdiri, langsung diangkat. Ini menandakan bahwa hidup ini sama-sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Antara kedudukan suami dan istri sama, antara kepala dan sekretaris. Ini saling bekerja sama. Jadi kedudukannya sama. Jadi nanti suami yang mencari nafkah wajib, yang memimpin keluarga, istri yang memimpin anaknya, yang mengatur nafkah wajib itu sendiri. Ini perlu dicamkan di situ. Nah, setelah diangkat berdiri, terus sang istri berdarat di sebelah kiri mantan laki-laki, yang sebelah kanan suami. Berdiri sama-sama. Nah, terus setelah berdiri ini akan diadakan budaya sebetulnya budaya Jawa, masalah ilir-ilir putar, mantan diputarkan itu sebetulnya kalau di Jawa sana bukan bertempat di satu waktu itu bukan menjadi satu dengan waktu teman aja. Kalau di Medan ini lilir kita satukan dengan waktu pengumuman. Nah, ini nanti sambil ini berputar, mantannya berputar, nah, beberapa kali putaran, diikuti oleh kembar mayang dan bunga balik. Ini maksudnya putarannya apa? Putaran satu bentuk ikatan cinta. Mudah-mudahan makin lama ikatan mengikat, ya, makin putaran makin banyak, makin kuat cinta itu. Mudah-mudahan tidak akan pudar di tengah perjalanan. Ini waktu putaran. Makanya di situ ada kalau tembangnya ilir tandur wis sumilir. Ini sebetulnya zaman Sunan Kalijogo, dia menyiapkan petuah-petuah lewat seni. Ini budaya. Jadi artinya ilir tandur wis sumilir. Sunan Kalijogo waktu itu mengingat kepada para muda, bangunlah lilir. Nah, bangunlah, segera bangun, bangkitlah. Setelah itu lilit tandur wis sumilir, bocah ngon penekno blimbing kuwi. Maksudnya kamu sebagai warga, kamu sebagai rumah tangga, sebagai suami, peneknya blimbing kuwi. Penek maksudnya bekerjalah, beraktivitaslah kalian. Kamu sudah keluarga, sudah suami istri, beraktifilah sana. Jadi bekerja, bergerak, beraktivitas. Nah, ini untuk kebutuhan mereka. Ini dinyatakan bucangon penekno blimbing kuwi, suruh bekerja. Lunyu supaya blimbing itu kalau pokok blimbing itu kalau hujan licin kan. Sekalipun si licin, usahakan untuk mendapat blimbingnya. Anda beraktivitas, bekerja, sekalipun pekerjaan itu berat,
selama kamu kira-kira bisa mengangkat, angkatlah demi untuk kebutuhan rumah tangga kalian. Jadi maksudnya jangan hanya sudah keluarga cuma kumpulan sarung aja, nggak mau kerja, nggak mau usaha, mana bisa kita akan berbahagia, ya kan? Nah itu setelah demikian, sudah memetik pembimbing, penau bimbing kuwi kanggo masuk dodotiro. Dodot itu pakaian. Kenapa namanya dodot itu pakaian kita untuk membasuh pakaian kita. Ini kalau diarahkan ke agama, sucikanlah hatimu, basuhlah hatimu, ikut pengajian sana, ikut pengajian sini untuk membasuh hati. Ini maksudnya. Jadi masuk, kagum masuk dodotiro hatinya, jadi hati pakaian. Ini basuhlah hatimu, jernihkan, bersihkan hatimu dengan ngaji sana, ngaji sini dan sebagainya, mencari pengetahuan. Nah setelah itu adanya kanggo sebo mengkusuri, maksudnya kanggo sebo untuk sholat, untuk pergi menghadap. Menghadap siapa? Menghadap Allah. Jadi kita sebelum menghadap Allah, sucikan dulu hatimu, bersihkan hatimu, sholatlah di dalamnya, otomatis masuk di dalamnya. Baik tanggung jawab kita sholat tahajud, sholat sunnah dan sebagainya. Soalnya di dalam Al-Quran ya, kita kan Allah berjanji apapun apabila umatku meminta maka apa akan kabulkan. Nah ini kalau minta. Kalau nggak minta hanya melaksanakan kewajiban sholat itu kan kewajiban kita, bukan karena kita diperintah. Ini kewajiban kita. Di samping itu di dalam sholat kita minta, dengan minta Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita nggak minta, berarti Allah maha kasih, maha rahman, ya diberikan tapi atas kehendak Allah sendiri. Kalau kita tidak punya permintaan, ya diberikan atas kehendak Allah. Jadi contohnya kita beri nafas, ini kan kita nggak minta. Kita diberi sehat, ini kan nggak minta kita. Nah itulah milik Allah. Di samping itu, mari kita ya Allah, jadikan aku orang yang pintar, jadikan aku orang yang berhasil, sukses dalam kehidupan. Nah ini ada permintaan. Hanya ini minta ini merupakan kewajiban kita kepada Allah, tadi wajib minta. Nah ini demikian pula kembali yang tadi itu, untuk menghadap kepada Allah kita harus punya sangu, harus punya hasil dari aktivitas kegiatan kita. Nah, ini untuk menghadap nanti Allah, sehingga kita menghadap Allah kita sudah punya bekal kehidupan untuk menghadap Allah. Ini artinya tembang ilir-ilir itu. Nah setelah tembang ilir-ilir ini selesai, acara sindur, sindur manten digendong. Udah pernah tahu kan? Mungkin udah pernah melihat manten digendong dengan kain ini. Ini kain gendongnya. Ini nanti manten digendong, bapaknya yang gendong yang nuntun di depan manten, terus di belakang manten, belakang bapaknya manten berdua, di belakang manten berdua ibu. Nah, ini maksudnya ini apa kata-kata Jawa yang berbunyi ing ngarso asung tulodo, ing madya maung karso tuturi handayani. Di sini artinya di situ. Jadi bapaknya memberi teladan. Nah, kalau kalian ingin hidup yang berbahagia, ikuti jejak bapak, ikuti ajaran bapak, ikuti contoh-contoh bapak. Nah, terus yang di belakang manten, ya Pak, saya siap bersedia mengikuti apa yang dikatakan bapak. Nah, terus yang di belakang ini manten dah di kuningnya, ibunya di luar kain ini, pegang pundaknya manten. Nah, maksudnya tuturi handaya. Ibunya ini mengawasi tadi yang sudah dicontohi bapaknya, berjalan menurut bapaknya, ibunya mengawasi dari belakang. Jadi tuturi handaya ini mengawasi bila mana ada salah langkah si anak ini. Nah,
kok tidak cocok dengan contohnya di depan, ibu ini yang wajib mengingatkan, meluruskan. Jadi makanya di situ ada kata-kata ingat sasung tulodo bapaknya, ing madion parsoni mantenya ngikuti atau budaya ini. Ini andaikan kita seorang ustadz, jadi ustadz itu membimbing, memberi contoh perbuatan yang baik. Tapi kalau sudah yang diberi contoh santrinya sudah banyak, nah, ini ngikut santrinya ngikuti ustadznya kan. Nah terus ada yang kuliah daya ini, ya kita harus ya. Jadi kita harus, jadi ustadz ini jangan hanya mencontoh dalam tanda kutip bicara, tapi langsung kegiatan perilaku dicontohkan. Kalau ini sudah diikuti anak buahnya, nah, itu kuliah daya ini, situ ustadz harus bisa ngomong. Bagaimana anak buah santri yang sekian banyak ini, namanya manusia, ada yang konyol, ada yang mengke, ada yang ini, bagaimana ini cara untuk ngomong. Ini namanya tuturi hadaya. Ini di dalam ilmu jiwa ini dikatakan harus tahu ilmu jiwa, itu bagaimana cara untuk mengasuh mereka. Ini tertera dari kata-kata istilah dulu, ya, dengan satu kurodo, emal kirodo, tuturi hadaya. Nah ini tertera di situ. Setelah di situ nanti akan ini dituntun menuju ke pelaminan. Menuju ke pelaminan. Nah nanti bapaknya setelah sampai di pelaminan, kain ini dilepas, bapaknya segera duduk di pelaminan. Bapaknya pelaminan menghadap sini, menghadap sini. Bapaknya duduk di tengah-tengah pelaminan. Nah, terus acara selanjutnya, acara di pelaminan ini pertama kali acara timbang pangkon. Namanya timbang pangkon. Ini bapaknya memangku anaknya. Anak laki-laki di pangkuan kanan, anak perempuan di pangkuan kiri. Ini kalau mampu, kalau orang tuanya tua, duduk di samping kanan sama kiri. Nah terus ibunya berada di samping, tidak ikut duduk. Terus tanya, Pak, sekarang anak kita dari satu menjadi dua. Dulu kita mimpin satu orang anak, sekarang mimpin dua orang anak, ini gimana? Nah, terus bapaknya, Bu, ini sekarang sudah kita akui bahwa ini kan anak kita sendiri. Kita perlakukan bagaikan anak kita sendiri. Jangan kita bedakan mana anak menantu, mana anak sendiri. Jangan dibedakan. Cara membina, ayo kita perlakukan seperti anak kita sendiri. Oh begitu Pak ya, sudah kita sebagai istri dengan ikut Bapak. Nah ini setelah ini acara timbang pangkon selesai. Terus selesai acara timbang pangkon, posisi masih duduk. Terus manten bapak, ada mantennya laki-laki perempuan, bapaknya tak suruh berdiri, kita silakan berdiri. Terus manten, nah ini berdiri bertiga kan, bapak, manten laki-laki perempuan berdiri. Terus bapak tak suruh melangkah, satu langkah atau dua langkah, balik kanan menghadapi manten. Mantennya berdiri merapat. Nanti manten waktu manten berdiri merapat, bapaknya di depan manten. Terus acara berikut itu dinamakan acara wisuda, wisuda manten atau ya pelantikan. Nah, ini bapaknya disaksikan oleh ibu tadi, atau mungkin bapak dan ibu pegang pundak manten dengan kata-kata, nah sekarang kalian hari ini saya nobatkan sebagai raja dan ratu. Berikutnya nanti akan saya tetapkan kalian sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Nah, ini tolong laksanakan sebaik-baiknya sesuai tugasmu masing-masing sebagai suami dan sebagai istri. Nah, udah kata-kata terakhir, udah nak, silakan duduk di tempat ini. Mudah-mudahan kalian hidup bahagia sakinah mawaddah. Bapak Ibu menyatakan, mengucapkan selamat berbahagia.
Setelah ini selesai cara ini, terus Bapak Ibu mengambil posisi duduk di sebelah kanan manten, ada Bapak Ibu kursi 2. Terus yang besannya dipersilakan duduk di sebelah kiri manten. Untuk acara berikutnya, setelah ini acara namanya kacar kutur. Yang kacar kutur ini, ya, ini tadi sudah saya siapkan. Nah, inilah, ini kacar kutur ini melambangkan bahwa suami memberikan nafkah wajib pada istrinya. Nah, nanti suami berdiri itu, istrinya duduk di pelaminan menghadap suami, jadi berhadapan ini. Nah terus ini yang memegang istrinya, di pangkuan istri, pegang ini. Nah, mana suaminya di situ, ya begini aja. Nah terus suami dengan posisi berdiri, nah, ini pegang ini. Nah, ini tangan kiri pegang bawah, tangan pegang ujung sini. Caranya. Ini ditumpahkan sini. Nah, tumpah sini ya. Nah, itu. Ini namanya kacar kutur. Nah, ini kalau dikatakan kacar kucur, wong liya sing maune wong liya saiki dadi sedulur. Mangan tunggal sak dapur, ngombe tunggal sak sumur. Nah, ini kalau dilengkapi dengan kata-kata seperti itu. Jadi ini sudah sah menjadi suami istri. Nah, ini nafkah wajib sudah diberikan di. Nah, ini hasil kerja saya. Saya serahkan padamu. Tolong Dinda untuk memanage yang baik. Mudah-mudahan kita banyak lagi. Nah, ini kalau orang Jawa bilang, wong wedok kuwi jadi daringan. Daringan itu tabungan, tempat menabung. Nah, setelah uang diserahkan, hasil ini, yang berupa polowijo, hasil polowijo, hasil duit dan sebagainya diserahkan. Sing istri memilih yang baik untuk mengatur rumah tangga. Ini yang mengatur sekretaris. Nah, kepalanya cuma diserahkan, ya saya ngatur bagaimana supaya ini bisa cukup. Nah, hasil ini yang diberikan juga bisa cukup 1 bulan untuk keluarganya, bagaimana ini terserah istrinya. Nah ini namanya kacar kucur. Nah terus setelah acara kacar kucur ini, acara suapan nasi. Suapan nasi ya. Suapan nasi ini kalau saya yang bawa, saya tugaskan si pembawa kembar mayang tadi. 14 kembar mayang, 2 perempuan, tak suruh pegang ini ya, salam ini berisi piring, isi nasi lengkap lauk pauk, sendoknya 2. Nah, ini pegang salah satu yang kembar mayang, terus satunya di depan menghadap, untuk berjalan menuju ke depan pelaminan sang raja. Kalau sudah depan pelaminan, sang raja duduk di pelaminan ini. Terus ini suara sopan santunnya, dua-duanya duduk jongkok. Jadi yang satu bawa talam duduk jongkok di sini, yang satu duduk di sini ini. Lantas ini piring diambil oleh ini, serahkan pada, atau mungkin talam ini dipegang ini, serahkan pada. Jadi dengan posisi jongkok ini menggambarkan andaikan di kerajaan ini kita gunakan sebagai dayang-dayang, pembantunya raja. Jadi nanti kalau di foto terlihat sang raja itu terhormat ya pada saat itu. Jadi diterima. Setelah itu saya menyampaikan, putri yang bawa ini berdiri di sebelah pinggir, di pelaminan ini sebelah pinggir, menanti acara itu. Terus acara suapan bisa dimulai. Nanti yang pegang piring,
pegang piring-piringnya, dipegang, talamnya ditarik oleh si pembawa, piringnya pegang, yang megang suami, terus sendok ini yang satu dipegang istri, duduknya kan berhadapan, langsung suapan berlangsung sambil suami pegang piring, istrinya pegang sendok, lantas disuapkan oleh suami dengan cara supaya lebih terlihat kemesraan di dalam pelaksanaan itu. Pada waktu nyuapin itu istrinya pegang dagunya suami, berilah senyum sedikit sampai nyuapin suami. Ternyata kan di foto kan cantik, ada kebahagiaan dan rumah tangga itu. Jadi disuapin dengan senyum istrinya, langsung setelah itu gantian yang pegang piring istrinya, terus nyuapin suami, sama prosesnya, pegang sendok, tangannya kiri pegang dagunya istrinya, dengan senyum, itu akan lebih cantik hasil. Nah, setelah itu yang ketiga kalinya, ini 3 versi. Yang satu istri ngasih suapan nasi dan suami, itu yang kedua suami ngasih suapan istri, yang ketiga sama-sama tangan kiri manten pegang piring, tangan kiri, tangan kanan masing-masing pegang sendok, kan sendoknya 2, langsung dengan posisi bersama-sama ya, itu bersama langsung dibuat saing suap-suapan sama-sama ini. Nah, setelah itu baru nanti minuman juga prakteknya seperti itu. Nah, terus yang acara terakhir namanya sungkem. Sungkem ini memperlambangkan bahwa menggambarkan si anak ini minta maaf kepada orang tuanya. Ini kita bayangkan bagaimana bayangan kita waktu kita masih di dalam kandungan sang ibu, dengan dibawa ke sana kemari di dalam kandungan. Nah, terus itu lahir, kita dicebokin, dipakai baju, disekolahkan dan sebagainya. Nah, selama perbuatan orang tua ini sampai akhirnya diantar ke pelaminan jadi manten ini kan kita kan banyak kesalahan pada orang tua. Saat itulah kita yang saat yang terbaik untuk minta maaf pada orang tua. Jadi duduk di depan orang tua, pegang tangan kanan orang tua, ya. Terus tangan kiri orang tua pegang pundaknya manten. Aku rasakan, aku sangat banyak salah pada itu. Aku merasa bahwa itu dulu dalam aku hidup kecil sampai sekarang selalu menjadi kelelahan ibu, pekerjaan ibu. Saya sangat ibu dan bapak bekerja tidak punya waktu bagaikan kaki untuk kepala untuk. Itulah Bu, saat ini aku mohon maaf pada ibu dan bapak semua kesalahan. Selanjutnya tolong doa restu ibu selalu mengiringi dalam kehidupan. Minta doa itu. Setelah minta maaf, minta doa itu. Itu ibunya dana, apapun jadinya kesalahan tetap ibu maafkan. Sebelum kamu minta maaf ibu dahulu. Terus pesan-pesan langsung pada manten. Cuma pesan bapak dan ibu, pertama ini, misalnya dirikan sholat di rumah tangga. Jadilah imam dan makmum keluarganya. Itu lakukan setiap hari sampai akhir hayat. Nah, ini akhirnya menjadi tanda akhirnya sungkeman udah bagi kita udah berakhir. Setelah itu udah nggak ada acara kita. Nah, itulah proses
proses kita biasa melaksanakan temuan di Medan ini seperti itu. Dan lagi kalau mungkin ada yang lain yang perlu dikatakan terkait dengan ini, kami persilahkan. Simbah siap untuk waktunya. Saya rasa kalau Simbah masih itu ada biar anak-anak ngaji yang karena biar ada ngaji. Karena apa? Dibagi yang ngaji sore, yang tidak datang sore, datang pagi. Jadi itulah. Nanti kalau ini memang satu terima kasih sama kalian semua bahwa inilah cara melestarikan budaya. Karena apa? Negara kita, negara Indonesia, negara maju, bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, daerah maupun budaya seni. Nah ini kita satukan menjadi Trinidad baru. Jadi di dalam mata negara kita tidak boleh membedakan kamu suku Batak, saya suku Jawa, kamu suku Nia, suku ini tidak boleh. Adanya satu bangsa, satu tanah air, satu bendera, satu Pancasila. Nah, ini semboyan kita. Makanya kita di dalam ini tidak dipenangkan oleh negara untuk membedakan antara suku maupun bahasa daerah. Kalau perlu bahasa daerah lain bisa, ya kan? Jadi Simbah ini terima kasih. Seperti ini ya jalur untuk Simbah tujuan utama dari Simbah ini sebetulnya datang di Medan ini pertama untuk tugas menjaga cucu, yang kedua kalinya untuk membudayakan budaya Jawa yang ada di sini. Soalnya kan apa? Pada umumnya di sini orang Jawa tapi belum mengetahui secara budaya tentang itu. Ini baru masalah nanti untuk masalah lain. Insya Allah kalau memang dibutuhkan bahagia. Masalah Jawa ada Jawa yang lain kalau mungkin dibutuhkan silakan hubungi aja. Nanti kita akan layani. Tujuan utama saya itu ingin membudayakan budaya Jawa di Sumatera bagi khususnya warga Jawa. Tidak mengurangi hormat kepada suku dan budaya. Inilah. Jadi kita tetap menghormati mereka. Kiranya demikian. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Semua ini anak-anak rumah. Ya udah masuk. Ya, saya bisa YouTube-nya di. Di wawancara kami pada hari ini saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.